Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Serantau, jumpa lagi di program podcast Ngopi Progresif. Ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Bersama saya Satria Utama, pemimpin redaksi serantaumedia.id. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial kita. Dan tamu saya kali ini, wah, ini benar-benar spesial lah. Karena kalau kita sebut namanya di kota Batam ini tentu sudah tidak asing lagi. Sosok yang dikenal kritis, ya, sering mengungkap hal-hal yang tidak sewajarnya terjadi di kota Batam ini, ya. Dan boleh dibilang beliau ini menjadi semacam eh, penyalur aspirasi masyarakat, ya. Kalau secara ketatanegaraan ada parlemen misalnya, tapi ini sosok parlemen jalanan, boleh dibilang begitu, karena dia selalu turun ke jalan menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat atau menyoroti hal-hal yang dinilai berlawanan dengan aturan, dengan hukum yang masih terjadi di daerah ini. Dan ya, sebagai aktivis sosial, kini dia juga sangat dikenal karena sangat aktif di media sosial. Nah, kita akan mengulik tentang aktivitas beliau. Siapa lagi kalau bukan Bang Yusril Koto. Selamat berjumpa Bang Siap. Terima Yusril. kasih Aduh, atas ini undangannya. kalau sosoknya udah sering saya lihat warawiri viral, ya, FYP kalau istilah anak muda sekarang ini di media sosial. Dan eh, senantiasa menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat, kemudian persoalan-persoalan yang terjadi di daerah ini, ya. Eh, ini langsung aja saya mau nanya ke Bang Yusril ini. Selama menjadi aktivis sosial, mengapa Bang Yusril itu begitu teguh untuk terus menyuarakan persoalan-persoalan di masyarakat ini? Apa enggak takut? Apa enggak bosan? Jadi eh main serial saya ya, Hmm, berbuat baik untuk masyarakat itu sudah tertanam heeh, sejak dulu waktu saya kuliah. mm-mm, Jadi melihat suatu penyimpangan, kok nggak seret asa perasaan saya, iya, apalagi menyangkut pelayanan publik, kebijakan mm-mm, publik. mm-mm. Karena ada uang kita di situ, Iya, iya, iya. ya kan? Jadi ini saya imbau kepada masyarakat khususnya di Batam, peran kita untuk mengawasin ya Mm-mm, kebijakan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, mm-mm, baik di Pemko Batam, BB Batam dan institusi negara lainnya. mm-mm, Kita harus awasin, mm-mm, namun dengan cara melalui koridor-koridor yang apalah, yang baik, yang santun gitu. mm-mm, Kenapa? Kalau kita lengah, mereka lost control. mm-mm. Akibatnya apa? Terjadilah korupsi, kolusi, nepotisme. Iya. Itulah saya berani tampil, walaupun tantangannya cukup berisiko Untuk diri, ya. untuk diri saya Iya, dan iya, keluarga saya iya, iya, gitu. iya. Nah, tapi kan kalau kita lihat negara ini sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga yang tugasnya sebenarnya seperti Abang katakan tadi. Ada lembaga wakil rakyat yang dia harusnya mengontrol pemerintahan karena itu salah satu fungsinya gitu. Benar. Apa itu nggak cukup, Bang, menurut Abang? Saya melihat terjadi degresi ya, Degradasi. penurunan kinerja mereka. Mm-mm, Harusnya sebagai mitra, terutama di legislatif ya, mm-mm. untuk eksekutif pengawasan ya, ternyata nggak jalan. Bahkan mereka bagian daripada itu. Malah ter Ter- terikut dengan Iya, gaya mainnya eksekutif. terkontaminasi. Jadi mau tak mau kita di luar lingkaran itu, Mm-mm, ya kita harus peran aktif kita untuk mengawasin. mm-mm, Jadi tidak hanya saya, bisa orang lain, baik pribadi maupun kelompok. Harus, kalau tidak, nggak tahu bagaimana negeri ini nanti ke depannya. mm-mm. Gitu. Jadi tetap perlu masyarakat ikut mengawasi. Iya harus, Harus. karena di mana undang-undang di situ diperankan, ya baik untuk pelayanan publik, Iya, iya, keterbukaan informasi publik maupun lingkungan hidup, iya. peran serta masyarakat untuk mengawasin itu Iya. diperlukan sekali. Dan itu biasanya memang dalam undang-undang, dalam peraturan selalu ada tuh Selalu klausul ada. itu, ya.
peran serta masyarakat baik Peran serta perorangan masyarakat maupun tuh. kelompok. Ya. Bahkan bisa melakukan gugatan secara perdata. Itu artinya apa yang Abang lakukan tuh dijamin sebenarnya oleh undang-undang Iya. dan peraturan ya. Apalagi di Undang-Undang Dasar 45. Ya, itu udah jelas tuh pendapat induknya. itu jelas. Terus turunannya di peraturan pemerintah juga ada, di undang-undang juga ada gitu. Jadi kenapa tidak ada seperti usul-usul yang lainnya? Yang pertama karena tidak pemahaman. Kurang pemahaman. Kemudian tidak mengetahui apa persoalan yang terjadi dan bagaimana menyampaikan solusi persoalan itu kemana. Jadi orang bilang tuh orang kampung bilang ada fight WNH. Nggak mengetahui apa, bagaimana, di mana, siapa dengan apa, mereka nggak paham. Nah itu. Atau ada ketakutan barangkali karena ya kalau kita sekarang ini bersuara melawan pemerintah kan banyak hal yang akan dihadapi kan gitu. Biasanya diuji nyali. Oke. Ya, di Sokoto, ini saya sampaikan kepada masyarakat Batam, di penjara dengan ancaman 12 tahun loh. 12 tahun. Jadi yang kemarin itu 12 tahun ancamannya. Iya. Saya nggak habis pikir loh. Upaya saya membela diri, kritik sosial, yang jelas-jelas si pelapor salah, bisa berubah laporan itu. Dan hebatnya, di kompetisi pes, Sokoto diancam 12 tahun penjara. Ini kan suatu tekanan mental kepada saya dan keluarga saya kan. Tapi kita nggak akan surut. Hadapin terus, dan fakta cuma 6 bulan. Iya. Dan itu kalau kita melawan, kita kan melawan kemarin mau bebas murni. Tapi tangkap dulu faktanya, baru proses. Iya. Nah inilah. Dan bukan berarti Yusril Koto di penjara harimau di penjara menjadi kucing, enggak. Tetap menjadi harimau dan menjadi singa sekarang ini. Iya. Nah, jadi walaupun kemarin sudah coba untuk dijinakkan kalau dijinakkan. hewan buas masuk kerangkeng itu kan coba untuk dijinakkan. Iya. Tapi gak ciut ya. Tak ciut. Iya, ini saya lihat beberapa hari ini masih muncul di videonya ya. Yang terbaru ini agak mengkritik gaya komunikasi wakil wali kota. Luar biasa. Karena yang pertama, bagaimana kita menyampaikan sesuatu persoalan itu yang didukung dengan data, fakta, kemudian dengan gaya bahasa yang tidak menyinggung orang lain. Gitu. Nah, sepanjang yang kita persoalkan dalam masalah kebijakan publik, bukan privasi, welcome. Oke. Jadi Abang memang tetap mengedepankan kehati-hatian ya terhadap kritik yang disampaikan. Artinya bahwa memang Abang fokus pada persoalan-persoalan kebijakan publik. Iya, benar. Yang tidak dilaksanakan dengan baik. Iya. Nah, kalau boleh tahu, menurut pandangan Abang, Batam itu masalah-masalah publik yang paling krusial apa aja? Banyak. Banyak. Karena satu hari itu saya bisa dapat laporan dari masyarakat 5 sampai 10. 5 sampai 10. Iya, satu hari. Jadi Abang tuh buat semacam apa? Kalau apa call kan center. ada call center gitu ya. Iya. Dan kita jamin kerahasiaan mereka. Dan kita investigasi di lapangan dan kita tidak minta biaya. Artinya mereka punya masalah, minta bantuan kita investigasi, telusurin, terus clear. Nah, kita heran, malah di Batam banyak kantor-kantor hukum. Ya. Namun larinya kenapa ke Sokoto gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa yang kira-kira paling krusial lah, yang paling sering dapat keluhan dari masyarakat? Ya, ini saya sedikit catatan ya. Yang pertama, krisis pengelolaan sampah. Sampah. Iya. Terus penumpukan di TPS dan jalan. Jadi TPS itu tempat pembuangan sementara. Kendala personal TPA yang gunung. Kemudian masyarakat kurang kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya. Terus infrastruktur dasar, air bersih dan listrik. Masih banyak sekarang beberapa titik warga yang mengeluh kepada saya, sudah berapa hari, berapa bulan air tidak hidupnya 1-2 jam gitu. Wih, kasus sekali. Kemudian ada lagi konflik lahan dan investasi.
Ya, ini kabarnya di Batam luar biasa nih sekarang. Iya. Terus kerusakan lingkungan pesisir. Nah, itu. Itu hal-hal yang sekarang banyak dikeluhkan masyarakat, Iya, dilaporkan ya. banyak. Oke. Nah, terkait dengan pelayanan publik misalnya, Iya. ini kira-kira di mana yang agak rawan nih, sering dilaporkan masyarakat nih? Yang banyak didapatkan itu satu di pelayanan kependudukan ya, administrasi kependudukan ya, dinas kependudukan ya. Tadi juga mendapat laporan dari 5 orang warga yang mereka sudah mendaftar, dibeli nomor antian, ternyata ditunda lagi karena dasarnya adalah maintain sistem. Namun katanya ada yang cara mudah lewat tol. Oh, tetap dibuka jalur khusus. Jalur khusus. Itu lagu lama itu ya. Dengan diberi sejumlah alasan untuk sulit, untuk ribet, tapi tetap dibuka pintu kecil. Ada kebijakan wali kota Hamzah Karamat di mana dalam mendaftar bekerja di perusahaan itu harus melalui kartu kerja yang dikeluarkan di Snaker dengan KTP Batam. Nah, Batam ini kan sebagai pusat populasi nih, pendatang dari semua daerah. Betul. Karena sektor industri yang cukup masif berkembang secara fisik di Batam nih ya. Nah, terus bagaimana wali kota Batam ini sebelum memberlakukan kebijakan itu harusnya selesaikan dulu di hilirnya. Ini ya. Infrastruktur pelayanan administrasinya itu diselesaikan dulu. Nah, faktanya kan tidak demikian. Buat kebijakan tapi nggak diselesaikan lebih dulu. Akhirnya apa? Meludak. Nah, kita sering lihat di media-media tindak kejahatan, masalah sosial, jadi meningkat kan. Nah, ini harus yang dipikirkan lah. Nah, kemudian masalah-masalah lain itu menyangkut tentang apa? Terjadinya maladministrasi dari penerbitan sertifikat di kantor BPN. Ini luar biasa itu, luar biasa. Itu permainan-permainan di istilahnya mafia tanah sekarang ini luar biasa di Batam ya. Saya udah berapa banyak saya terima itu. Gitu. Nah, itu biasanya Abang kalau terima laporan dari masyarakat itu mekanisme Abang untuk menyelesaikannya seperti apa? Yang pertama saya analisa data dulu. Saya minta data, analisa, terus kita konfirmasi, kita suruh buat kronologinya, terus kita ambil regulasinya di mana penyimpangan terjadi. Kemudian setelah kita buat resume, kesimpulan apa yang harus kita lakukan, kita datangin instansi yang terkait. Terus di mana masalahnya? Ada nggak human error? Ada nggak maladministrasi? Kalau terjadi human error dan maladministrasi, caranya bagaimana ungkap? No viral, no justice. Nah, ini menarik nih. Peran media sosial sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Batam. Ngeri banget. Jadi, tapi itu menjadi jalan berikut kan? Bukan Abang langsung begitu ada masalah Abang langsung viralin gitu. Tidak. Oh enggak, itu berarti sudah melalui proses upaya untuk berbicara kepada instansi yang terkait untuk mencari solusi, tapi nggak ada. Baru Abang viral. Viral no justice. Dan itu menjadi atensi penegak hukum. Gitu. Nah, Abang lihat peran media sosial itu sekarang seperti apa ketika aspirasi masyarakat mandek secara kelembagaan? Memang harus ke situ larinya. Nah, saya jadi bertanya nih ya. Banyak institusi penegak hukum. Kenapa larinya ke Yusril Koto gitu? Nah, mungkin cara-cara yang instan mungkin ya, yang mudah, yang murah mungkin. Karena apa yang saya lakukan itu tambah pungutan dan transparan dibandingkan dengan mungkin lembaga atau badan lain yang punya waktu
mereka penyelesaian tidak juga selesai. Ya. Jadi banyak si pelapor, si korban, bahkan penasihat hukum juga minta bantuan saya. Nah, kenapa demikian? No viral, no justice menjadi esensi penegak hukum. Ini suatu bom atom yang paling dasar hukum netizen tadi inilah. Iya. Suara netizen ini menjadi kuat untuk bagaimana kinerja penegak hukum itu secara profesional dia lakukan itu. Tapi kan konsekuensinya jadi lebih besar ya. Artinya abang ya masuk ke ranah yang bisa dipidana dengan undang-undang ITE misalnya, karena masuk ke situ kan. Tapi kalau misalnya nggak ke situ kan mungkin tidak lebih besar ancamannya. Nah, sepertinya kasus abang sampaikan itu kan yang abang alami. Kan ujung-ujungnya ada persoalan undang-undang ITE juga gitu kan. Kita ini buat masyarakat juga nih. Karena saya sudah menjadi pengalaman saya. Ya. Jadi kita harus bisa memilah di mana layak untuk kita media sosialkan. Ya. Nah, kalau menyangkut yang privasi saya pikir tak usah lah. Itu masih bisa diselesaikan di bawah meja lah kan. Secara keluargaan. Tapi kalau menyangkut dengan publik, kebijakan publik, wah saya lebih suka ini. Namun ada norma-norma yang harus kita ikutin. Apa itu? Kita harus memahami bagaimana tidak menimbulkan pencemaran baik, penghinaan, ya kan? Ya tentunya bisa disampaikan. Kita nggak usah vulgar lah, nama orang pejabat yang kita sebutkan nggak perlu. Iya. Instansinya aja lah, karena itu memang lembaga yang resmi yang kan, dibiayai oleh rakyat. Yang ini banyak kawan-kawan yang tidak memahami seperti ini. Mereka hasar ajar nama secara vulgar, tanpa inisial, dengan fotonya langsung. Kalau foto pejabat balik mungkin nggak ada masalah ya. Iya. Ini foto pengusaha. Kan seperti kawan kita yang satu dilaporkan di Polda Kebri kan. Jadi tetap prinsipnya ya kan gini, ada persepsi yang muncul ya bahwa kalau masyarakat melaporkan sesuatu itu ancamannya di Undang-Undang ITE. Ya kalau jurnalis seperti kita ini misalnya, itu kan ada perlindungan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, sehingga relatif agak lebih aman sebenarnya kalau kita bicara seperti itu. Artinya bahwa di sini masyarakat kalaupun menggunakan media sosial itu tetap harus berhati-hati dengan mempertimbangkan ya faktanya ya Bang ya. Seperti Abang kan tadi Abang bilang cek dulu, kumpulkan data dulu, cari informasi terkait itu. Kalau Abang merasa sudah memang benar, baru Abang ini kan biasanya gitu kan. Yang pertama mungkin dikaji dulu, dilihat mensreanya. Tujuan saya adalah sebagai kritik sosial, ya kan, untuk agar siapa yang dikritik melakukan tindakan korektif. Dan itu berdasarkan fakta dan data yang kita sampaikan, bukan mengada-ada. Jadi bukan mensrea kita adalah untuk menghina. Bukan. Dan itu bisa dibuktikan nanti di mata persidangan. Dan itu jauh dari delik Undang-Undang ITE. Oke. Nah, kalau ancaman bersifat hukum, Abang sempat ngalami ancaman yang fisik yang tidak ini bisa diceritakan. Sering nggak dapat ancaman-ancaman telepon lah paling nggak, intimidasi atau ada perusakan dan sebagainya. Ini masyarakat Batam nih ya, saya sampaikan nih ya. Dalam beberapa hari ini kan saya dapat intimidasi. Jadi saya diminta oleh salah seorang ketua RW di Batam Kota mengkritisi soal fasum yang digunakan aktif oleh warga, dijadikan salah satu badan korporasi. Kita nggak sebut soal korporasinya. Oke. Sudah sepakat dibatalkan. Namun tanpa pengetahuan, tanpa kehadiran ketua RW ini dilakukan pengukuran oleh pihak korporasi. Terus minta diskusi sama saya buat narasi beritanya. Saya statement sebagai gubernur Lira Kebri. Oke, statementnya viral.
Saya nggak tahu nih, berita dengan muka saya itu, kalau berita ditampilkan dengan muka saya beda, muka saya lebih viral dibanding berita yang secara narasi gitu. Nah, viral. Besoknya saya mendapat telepon dari oknum, Bang, kenapa begitu Bang? Gitu. Yang mana? Gitu. Selang berapa detik diberikan kepada komandannya. Kau buat lagi berita ya, katanya gitu kan. Panas kuping kita. Berita yang mana? Yang saya tahu, sejak terjadi pengukuran tanpa sepengetahuan kehadiran ketua RW, cuma ada satu berita, satu narasi dengan 2 media, dan tidak ada gitu. Kau tidak tahu siapa aku ya, katanya. Nanti kukerahkan anggotaku, cari kau, kuhabisin kau, kutunggu. Yang begini-gini, Yusril makin jadi. Bukan takut. Karena kita tahu, dia seorang pemimpin, institusinya nggak patut menyampaikan hal seperti itu. Iya, ada etika dia gitu kan. Karena sebelum tempat lain yang pemilik lahan yang ngadu ke saya, si oknumnya tak tolong, selesai clear. Karena komunikasinya bagus. Ya. Wah, nggak tahu kau siapa aku ya. Habis itu, saya makin jadi. Dan ini ancaman serius bagi saya karena dia seorang oknum aparat yang bisa menggerakkan anggota dia gitu. Oke, saya buat lagi. Makin jadi, viral lagi. Dan banyak dukungan. Akhirnya dia akuin itu emosi sesaat katanya. Oh nggak bisa. Nah ini ini jadi persoalan nih, banyak pemimpin yang emosi sesaat. Itu contoh jenis-jenis intimidasi yang 4 ban mobil saya coblos pakai sangkur, sudah di depan buku saya ada karet dibakar, sudah dihancam, sudah. Ini menjadi satu analisa saya. Kenapa orang bertindak seperti ini? Ada apa? Kalau nggak salah ngapain begitu? Saya analisa ini. Siapa yang nyuruh dia? Saya cari ya kasusnya mana ini. Saya makin jadi. Wah ini enak ini gitu. Karena ya kita juga bukan tidak menjaga keselamatan, tetap menjaga. Namun kita ikhtiar. Mati itu kan Allah menentukan. Nyawa urusan yang di atas lah, ke urusan kita. Tapi namun, tetap ya semangat untuk mengkritisi harus tidak padam. Gitu. Kalau enggak, siapa lagi yang akan bicara ya? Dia. Kalau ada seperti saya 10-20 orang mungkin agak bagus juga lah Batam. Ternyata tidak ada regenerasi. Aduh, luar itu perlu dididik loh Bang. Ini menyangkut karakter. Oke, karakternya? Karakternya bagaimana menyampaikan sesuatu itu melalui di publik. Kemudian knowledge, pengetahuan dan kemampuan speaking bahasa juga. Ini nggak semudah ini gitu. Jadi kalau saya orang nunggu-nunggu nih, apa yang dibuat Yusril nih? Iya. Ya kan? What next? Iya. Terus viral. Nah ini, jadi sudah jadi ikon. Tidak semudah ini, dan saya membentuk ini mungkin cukup 25 tahun ya. 25 tahun. Sebenarnya latar belakang Abang apa sih? Memang dari dulu aktivis atau sekolah saya nggak salah, nggak kalah ya. Saya S1 S2. Sekarang saya lagi ambil hukum. Saya buka kantor hukum. Dan saya dari kuliah dulu aktivis. Itu yang barangkali memang mendarah daging ya. Iya. Waktu masih kuliah jadi mahasiswa. Nah, kalau kita lihat sekarang mahasiswa sekarang kelihatannya agak sulit kita mencari yang jiwanya. Nah, sekarang kuliah kan beda. Saya dulu itu kuliah dari rumah jalan kaki untuk mendapatkan namanya sudako ya. Iya, sudako di Medan. Angkot ya. Ke kampus yang masuk pagi misalnya, saya sudah nyampe 1 jam sebelum mata kuliah dimulai. Sudah daftar ASN, ikut kuliah. Dan itu rutin seminggu kan. Sekarang kan tidak.
ada kuliah malam. Weekend, kuliah weekend Kuliah kan? weekend, khusus Iya, weekend aja ada. Dan itu buku saya banyak Hmm. gitu. Jadi beda sekarang ini gitu. Jadi bagaimana kita memahami satu materi itu yang sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau sekarang saya pikir beda. Bagaimana kita sungguh-sungguh mendapatkan ijazah, bukan knowledge. Bukan knowledge. Jadi sekedar ya dapatkan ijazah ya. Bahkan trennya sekarang juga ijazahnya bisa dipalsuin gitu kan. Nah, itu jadi persoalan. Artinya jadi sebenarnya juga bukan ijazah sebenarnya, Bang. Gelar. Gelar ya. Ya kan? Iya, Gelarnya yang penting. Makanya- Ijazah itu kan meresmikan gelar Iya, gitu kan. Makanya banyak pejabat yang berondong-ondong beli gelar. Beli gelar. Ya kita kadang-kadang lihat itu kan tren juga tuh di masyarakat Tren, kita. iya. Bagaimana bupati, gubernur Aduh, kalau dia sudah iya. jadi bupati atau gubernur itu kuliah lagi walaupun Iya. sebenarnya yang kuliah asistennya. Betul. Karena dia beranggapan dengan gelar itu menunjukkan bertambah nilai intelektualitas dia. Iya. Kan gitu kan. Padahal ya itu tadi dalam beberapa kasus cerita terungkap bahwa yang kuliah itu asistennya, ya kan? Ajudannya. Yang penting dia dapat gelar gitu kan. Bang, abang tadi cerita di teror sudah, ya bahkan dikriminalisasi dalam istilah abang sudah. Itu keluarga masih support atau udahlah, Wah, jangan saya- lah, aduh. Saya terima kasih sekali nih dengan istri, Hmm, keluarga dari pihak istri, hmm, support. hmm. Bayangkan seorang Yusil Koto ya, yang jelas orang mengenal saya ditangkap lebih dari 20 orang Mm-mm. kayak teroris. Padahal apa sih yang dilakukan Iya. nggak merugikan publik gitu ya? Terus ahli pidana si pelapor menyatakan Yusil Koto nggak bisa dipidana karena perbuatan adalah pembelaan diri dan kritik sosial. Mm-mm. Nah, kan sudah kita, bahkan hakim menyatakan pada si pelapor jangan beri keterangan palsu, nanti ancaman 7 tahun. Mm-mm. Kita nggak mau lah repot-repot lah, oke lah, selesaikanlah proses hukum itu, pengadilan itu selesai. Penting saya jalanin itu. Nah, keluarga saya cukup bagus. Dia bilang apa? Jangan pikir masalah duit, Hmm. jangan pikir masalah makan. Tiap hari saya diantar makan tuh pertama di rutan Foresta. Tiap hari. Saya butuh apa? Kepala kakap saya minta. Kan saya punya kedai kopi Datuk tuh. Iya, iya. Sarapan pagi, gorengan. Jadi kalau kita makan compreng, kita nggak makan compreng. Hmm. Kawan-kawan saya 5 orang atau satu sel itu saya bagi-bagi. Yang kalau makan compreng jatah Heeh. kan 2 tuh satu hari. Iya, Kalau menunggu pagi nggak dapat, menunggu siang kan kosong nih. iya. Kita tetap berisi, yang lain tidak gitu kan. Mm-mm. Nah, memang kalau bisa janganlah berurusan dengan hukum. Ya. Sesuatu yang rugi secara material dan waktu dan mental. Mental. Ya. Namun kalau memang itu terjadi harus hadapin. Ya, konsekuensi seorang aktivis Iya, harus sosial hadapin. lah. Nah, saya sehat, tidak kurang atau apapun. Namun dengan adanya saya di situ, saya makin tahu Mm-mm. apa yang terjadi dalam ini gitu. Saya makin tahu. Iya, iya. Oh begini rupanya. Hmm. Bogono rupanya gitu. Iya. Ya kan gini. Wih, serem kali ya saya bilang gitu ya. Heeh. Kalau saja tembok bisa bicara akan terbongkar semua ini. Mm-mm. Nggak ada berani bicara kecuali Yusil Koto. Iya. Geger Batam. Mm-mm. Dah masa P21 dipindahkan ke urutan kelas 1A, kelas 2A Batam. Saya jadi istimewa. Mm-mm. Ya, karena yang masuk Yusil Koto. Sudah disediakan tempat khusus untuk saya tidur. Mm-mm. Disiapkan untuk saya mandi. Ini bahaya nih kalau nggak dilayani dengan baik dia. Ternyata lebih parah lagi. Aduh. Tapi itu menjadi pelajaran yang luar biasa juga ya. Artinya bahwa ya konsekuensinya harus ditanggung. Ya apa yang kita lakukan mungkin tidak disukai orang, terutama orang-orang yang mungkin Iya. apa Kita korek
kurapnya, Hmm. itu sakit dia kan, Iya, iya. melawan dia kan. Padahal kita mau korek kurap itu, membersihkan itu kan. Iya. Supaya dia sehat. Supaya dia sehat. Tapi nggak mau dia. Kacau ini. Waduh. Aduh, luar biasa nih pengalaman Bang Yusril. Nah, tapi kan kita nggak bisa juga terus menjadi lone ranger ya. Kalau belum istilah saya itu ya orang yang harus berjuang sendiri untuk, karena masalah bangsa ini luar biasa kan, banyak Siap. sekali. Nah, apa yang ke depan Abang ingin lakukan agar perjuangan Abang ini ya bisa terus menjadi sebuah semangat yang juga tidak hanya Abang sendiri kan? Dia. Maunya kan kita banyak Yusril tadi seperti Benar. Abang pengen ada Yusril lain yang ikut bersama memperjuangkan kepentingan publik ini. Iya. Jadi saya nggak sangka saya 2 bulan lalu saya ditunjuk menjadi gubernur LSM Lira Kepri. Yang mungkin tahulah secara nasional mereka juga kuat lah, jaringannya kan nasional ya. dapat muri kan, Iya, iya. LSM paling banyak di Indonesia. Saya nggak kenal mereka. Jadi bukan Abang yang Tidak kenal. Saya dipanggil dengan Wakil Presiden Lira, Pak Joni, Pak Andi, terus Bung Yusril begini katanya. Bagus, intelektualitas akademis, baik data, fakta katanya gitu. Oh itu, saya bilang oke. Terus bangun ini katanya. Karena kan yang sebelum saya itu kan sekarang staf khusus BB Batam kan. Oke. Nah, tim khusus di Poland itu. Oke. Terus ada nggak unsur kepentingan politik, saya bilang. Ada nggak berpihak kepada suatu atau lain pengusaha, saya bilang. Iya. Gitu. Dengan apa gitu. Saya orangnya lurus-lurus aja, saya bilang. Dan saya tidak ada rem mundur. Gas mundur nggak ada, gas maju saya terus. Iya. Gitu kan. Oh, setelah diberitahu kami akan danai Bung Yusril untuk ini maju. Oh siap, saya bilang. Makin jadi saya nih. Makin jadi. Iya, iya. Jadi banyak pihak-pihak yang tidak senang, tidak puas. Kok LSM Lira Kepri dipegang Yusril Goto? Mati kami ini katanya. Iya, iya. Artinya ini apanya, jalur pasukannya makin banyak ini. Banyak. Saya gas. Karena saya bilang 5-10 itu adalah informasi laporan yang masuk. Baik penyelundupan. Wah, ngeri kali kita Batam ini. Terkait penyelundupan. Semua bermain. Aduh. Jadi sekarang lewat Lira lah Abang akan berusaha membangun sebuah dan katakanlah mencetak generasi-generasi kritis lainnya lah ya. Betul. Nah, ini sekarang Lira apa yang Abang sedang lakukan nih di program di Lira sekarang? Yang pertama kita akan buat 1000 outlet UMKM. Ayam geprek Lira menyala. Wah, ini di sisi UMKM. Iya. Jadi kita bukan hanya mengkritisi kebijakan pabrik. Orang bilang, ngomong aja kritik-kritik, nggak ada solusi. 1000 outlet nih ya, ayam geprek Lira menyala. Karena ayam geprek ini sudah kita buat di ruko kita, di kopi kita. Nah, jadi yang nanti bulan Juni ini kita buat yang pertama mungkin sampai 50-100 lah ya. Perkiraan satu outlet itu styling-nya 2,5 juta, kita modal 3 juta. Dari mana uangnya? Saya nggak mikir uang dari mana. Ya, saya tinggal telepon pimpinan Jakarta, bantu ini, saya punya program ini. Oke. Terus di mana kita tempatkan masing-masing lokasi, kita cari lokasi. Bisa menyewa di satu Pujasera, ruko segala macam. Kita ada sistem logistiknya, kita hantar, dan gaji kita kasih. Nah terus apa lagi?
Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan satu unit ambulan untuk masyarakat. Yang selama ini kan Lirang belum ada seperti ini. Nah ini artinya apa? Kita punya kepentingan lah untuk masyarakat lah. Bukan secara individual kita hanya mengkritik kebijakan pemerintah, bukan gitu. Nah nanti kritik, telepon, bisa nggak ngopi? Kritiknya kurang sedikit lah katanya. Jadi nggak itu aja kita mau berkarya untuk masyarakat. Oke. Mudah-mudahan impian-impian Abang untuk bisa menjadikan Batam ini kota yang maju, masyarakat lah terutama ya. Kita sekarang ini memang terus terang agak risau lah dengan kondisi ekonomi, ya kan, diperparah lagi dengan karena defisit di nasional, kemudian pelayanan publiknya juga jadi tersendat-sendat gitu ya. Dan kemudian akhirnya orang banyak lari ke yang nggak dapat pekerjaan, jadi melakukan tindakan-tindakan kriminal dan sebagainya. Itu kan jadi persoalan. Begini, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya. Apa itu? Perut. 3 normal gitu 3 kali 1 hari kan. Ya. Saya rasakan itu. Saya nyampe di Batam itu cuma modal uang sisa 150.000. Ya. Saya tinggal tempat kawan, seminggu saya kos di Bengkong baru itu 150.000, sisa uang 150.000. Pagi saya nggak punya saudara di Batam ini, nggak punya kawan. Pagi saya beli mie instan, minta air panas sebelah kos, selesai pagi. Ya. Oke. Menjelang siang muncul lagi nih. Apa yang sudah diisi? Ya. Cari di Bengkong baru itu ada warteg yang murah 3.500. Selesai. Malam muncul lagi. Ya kan? Terus kita harus berpikir lagi otak ini. Bagaimana dengan keterbatasan terpenuhi kebutuhan? Ya. Ya tadi itu, kita tidak harus diam. Ya cari kawan. Itulah tadi, bangun komunikasi. Kawan tukang ojek kita kawankan. Dia rehat kita pinjam, bawa, kita bayar. 3 bulan saya jadi tukang ojek di Bengkong. Oh, sempat jadi tukang ojek. Nagoya, betul hampir sengkuang. Luar biasa perjuangan. 4 bulan berikutnya saya jadi kepala sekolah. Wah, sempat jadi kepala sekolah. Iya, di waktu itu ada di media Batam Post ya, saya sebut Batam Post ya. Bukan Batam Post, Jori. Jori. Dicari kepala sekolah pengalaman. Saya bisa hitung ini. Di Batam waktu itu ada semuanya SMK itu Kartini dengan SMK 1. Aljabar kan teknik. Kalau SMK 1 teknik, SMK Kartini ekonomi. Ini yang cari ekonomi. Wah, yang paling ada pengalaman. Saya yakin, saya pasti unggul. Saya sudah 3 pengalaman. Saya masukkan aplikasi itu. Oke. Suruh buat program. Seminggu. Saya buat program, besok saya hantar lagi. Ini Pak programnya, saya bilang. Nggak perlu nunggu seminggu ya? Iya. Tanya. Berapa Pak mau gaji? Saya nggak tahu. Waktu itu yang penting saya dapat duit. Saya bisa kebutuhan makan saya. Nggak kurang-kurang. Dikasih tempat tinggal. Dikasih rumah sakit. Sudah. Selesai kontrak. Nah, jadi belajar dari diri sendiri, ya, mau memahami diri sendiri, mau merubah dari diri sendiri, ya. Bagaimana kita membentuk di lingkungan. Itulah. Luar biasa, ini saya banyak dapat pengalaman yang menginspirasi. Oke Bang, sayang sekali waktu kita ini cukup panjang, tapi saya ingin satu closing statement lah dari Abang. Iya. Untuk warga Batam, untuk pemerintah Batam, apa yang harapan Abang terhadap mereka nih? Kepada warga Batam, kita punya hak. Ya. Hak itu bagaimana pemerintah, ya, dengan keuangan yang dia impun, dia kelola, ya, dialokasikan untuk kita sejahtera. Bagaimana bisa itu?
kita punya kewajiban untuk mengawasi mereka. Ya. Jangan takut. Sepanjang kebijakan publik, urusan publik, awasin. Tapi kalau yang urusan privasi nggak usah. Enggak. Ini dia. Kenapa? Ada uang kita yang kita bayar untuk mereka kelola itu. Ya. Jangan takut menyampaikan sesuatu kritik, tapi yang santun. Dan norma-norma hukum juga harus dipahami. Untuk pemerintah yang dikritik? Untuk pemerintah sudah jelas terapkan asas umum pemerintahan yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang berkeadilan, yang punya manfaat kepada masyarakat. Oke, terus bersihkan ya pemerintah ini dari korupsi, kolusi dan nepotis. Ya. Kalau dikritik jangan marah. jangan marah. Jangan lapor, jangan marah. Kacau nih. Karena yang mengkritik itu tanda sayang, Iya, bukan kita mau benci ya. aduh. Kita Yang tahu keburukan kita bukan kita, orang lain. Taunya baik-baik aja gitu. Aduh. Baik, terima kasih Pak Yusri Koto sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, inspirasi juga. Mudah-mudahan ini bisa memicu semangat warga Batam lah untuk aktif. Karena pembangunan itu bukan hanya Fisik fisik, tapi juga kan juga harus mental, spiritual kita ini harus kuat. Mudah-mudahan Batam bisa jadi lebih baik lah ya. Tentu semua harus sama-sama, nggak bisa satu pihak saja dibiarkan. Harus sinergi lah ya. Harus sinergi. Pemerintah itu ya mereka punya kekuasaan, tapi kadang kekuasaan bikin lalai. Kalau nggak diingatkan oleh orang-orang macam Bang Yusril nih, bisa lupa mereka ini. Baik, warga Serantau, demikian obrolan kita di podcast Ngopi Progresif. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Kalau bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk share terus sebanyak-banyaknya dan subscribe channel kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.